Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Nur Cahyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi yang telah memberikan kesempatan agar kami dapat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Izin memperkenalkan diri, saya Lucy Susilawati dan rekan saya yaitu ada Uci Rohani Nur Hasanah, Pratiwi Ramadhani, dan juga Tina Mariana Barusihale. Di sini kami akan melakukan presentasi tentang lingkungan internal, lingkungan eksternal, dan juga kasus yang terjadi pada Tupperware Brand Corporation Company. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Vision and Mission Tupperware. Visi Tupperware menjadi pilihan utama company of choice dan merek pilihan brand of choice bagi keluarga Indonesia. Perusahaan berusaha untuk menjadi pilihan utama dalam hal produk dan layanan di kalangan konsumen, serta membangun reputasi yang kuat sebagai merek yang dipercaya dan diandalkan oleh keluarga di seluruh Indonesia. Misi Tupperware Indonesia merubah hidup wanita Indonesia dan keluarganya menjadi lebih baik. Tupperware fokus pada pemberdayaan wanita dengan memberikan peluang bisnis dan pelatihan untuk mencapai kemandirian finansial. Tupperware juga menciptakan lingkungan untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri wanita. Misi kedua, mengurangi dampak pada lingkungan dengan menyediakan solusi yang tahan lama, mudah digunakan, dan bisa dipakai secara berulang-ulang. Tupperware menawarkan produk yang aman dan berkualitas. Tupperware berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Produk Tupperware dirancang untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Adapun produk Tupperware seperti wadah makanan, botol minum yang efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya, mengapa Tupperware bangkrut? Tupperware, brand yang dulu sangat populer di kalangan ibu-ibu, kini menghadapi ancaman kebangkrutan. Ada beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap situasi ini. Pertama, yaitu kurang inovasi. Meskipun produk Tupperware terkenal dengan kualitasnya, kekurangan inovasi dalam desain dan fungsionalitas membuat mereka tertinggal dari kompetitor. Generasi muda mencari produk yang lebih modern, praktis, dan sesuai dengan gaya hidup mereka. Tupperware fokus pada produk berukuran besar untuk keluarga, sementara tren terkini cenderung ke bawah berukuran lebih kecil atau untuk produksi tunggal. Kedua, ada gagal beradaptasi. Tupperware bergantung pada modal penjualan langsung melalui Tupperware Konsultan, yang terbukti kurang efektif dalam menjangkau generasi muda dan pembelian online. Mereka lambat dalam memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk pemasaran dan penjualan, yang membuat mereka kehilangan pangsa pasar mereka kepada kompetitor yang lebih aktif secara online. Ketiga, ada krisis keuangan. Penjualan Tupperware terhenti selama 5 tahun terakhir, yang menyebabkan penurunan profitabilitasnya. Model bisnis mereka yang terlalu terstruktur menyebabkan biaya operasional yang tinggi dan tidak seimbang dengan pendapatannya. Harga saham Tupperware anjlok karena investor kehilangan kepercayaan akan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada the firm's external environment. Gambar tersebut yaitu analisis eksternal pada produk Tupperware. Yang pertama ada pengaruh ekonomi, kondisi ekonomi secara keseluruhan, tingkat inflasi, daya beli konsumen, dan tingkat pendapatan yang dapat dibelanjakan sangat memengaruhi penjualan Tupperware. Kedua ada teknologi. Munculnya e-commerce dan pasar online menghadirkan peluang dan ancaman. Tupperware perlu beradaptasi dengan saluran penjualan online dan bersaing dengan merek yang memiliki kehadiran online yang kuat. Material dan teknologi manufaktur baru juga mempengaruhi industri. Ketiga, ada kompetitor.
yaitu mengidentifikasi dan menganalisis strategi pesaing utama sangat penting. Ini termasuk memahami kekuatan, kelemahan, pangsa pasar, dan strategi penetapan harga mereka. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT dari Tupperware. Strength atau kekuatan Tupperware, yang pertama nama merek yang kuat di pasar penyimpanan makanan. Tupperware ini udah kayak simbol tempat makanan yang berkualitas bagi para ibu-ibu atau keluarga. Kalau ditanya soal wadah makanan yang bagus, pasti kebanyakan orang jawabnya atau kepikirannya langsung Tupperware. Ini karena mereknya udah lama banget ada dan kuat banget secara global. Orang-orang tahu kalau produk ini awet dan berkualitas. Salah satu alasan yang lainnya juga karena efek word of mouth dari dulu orang-orang udah sering cerita kalau Tupperware ini bagus, jadi nama mereknya makin kuat di pasar. Yang kedua, pendekatan penjualan langsung. Tupperware punya sistem penjualan yang unik, yaitu lewat jaringan penjualan langsung, jadi ada banyak reseller atau yang biasa disebut Tupperware konsultan. Mereka ini beli produk dengan harga yang murah, lalu jual ke pelanggan, sehingga mereka mendapatkan komisi dan lain-lainnya. Model bisnis kayak gini bikin produknya makin dekat sama pelanggan dan seringkali lebih dipercaya karena ada interaksi langsung antara reseller dengan pelanggan. Yang ketiga, pengenalan dan loyalitas merek. Karena Tupperware udah ada puluhan tahun, jadi Tupperware udah punya pelanggan setia. Namun orang-orang beli bukan cuma karena mereknya yang terkenal, tapi juga karena tahu kualitasnya yang bagus dan tahan lama. Jadi banyak orang yang balik lagi beli produk ini karena udah terbiasa dan percaya sama kualitas Tupperware. Weakness atau kelemahan Tupperware. Yang pertama, harga produk mahal. Ya, Tupperware memiliki kualitas yang bagus, namun harga produknya mahal. Karena hal ini jadi salah satu kendala besar karena banyak pesaing yang nawarin produk sejenis dengan harga yang lebih murah. Banyak orang akhirnya lebih memilih produk alternatif yang lebih terjangkau harganya meskipun kualitasnya mungkin tidak sebaik dan sebagus Tupperware. Yang kedua, ketergantungan pada penjualan langsung. Sistem penjualan langsung memang menjadi kekuatan, tapi di sisi lain juga bisa menjadi bumerang bagi Tupperware, karena jika jumlah reseller atau konsultannya berkurang, otomatis penjualan juga bakalan turun drastis, apalagi di era digital kayak sekarang, banyak orang lebih suka belanja online daripada harus lewat reseller. Yang ketiga ini basis pelanggan yang menua. Maksudnya gimana sih? Jadi ini juga adalah salah satu kelemahan terbesar. Dulu pelanggan utama Tupperware itu ibu-ibu dan keluarga, tetapi setelah pandemi pola belanjanya berubah. Sekarang yang lebih aktif belanja itu generasi milenial dan Gen Z yang kebiasaan belanja lewat e-commerce dan media sosial. Sayangnya, Tupperware kayaknya nggak berhasil nangkap peluang ini di saat merek lain sibuk promosi di Instagram, TikTok, atau kerjasama dengan influencer. Tupperware malah ketinggalan atau Tupperware tidak mau beradaptasi pada hal ini. Opportunities atau peluang Tupperware. Yang pertama, pertumbuhan e-commerce. Sekarang orang lebih suka belanja online daripada belanja langsung. Kalau Tupperware bisa lebih serius jualan lewat e-commerce, mereka bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Sayangnya reseller Tupperware atau Tupperware-nya langsung kurang aktif di penjualan online, jadi peluang ini tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh Tupperware. Yang kedua, kemitraan dan kolaborasi. Ini salah satu cara biar Tupperware bisa lebih relevan, misalnya kerjasama dengan influencer atau brand lain, biar Tupperware makin dikenal di kalangan anak muda. Merek-merek lain udah banyak yang ngeluarin ini, dan hasilnya bisa dilihat dari engagement-nya yang tinggi di media sosial. Yang terakhir ada threats atau ancaman untuk Tupperware. Yang pertama ada produk palsu. Banyak banget produk palsu Tupperware di pasaran. Ini nggak cuma bisa bikin rugi secara finansial, tapi juga ngerusak reputasi merek Tupperware. Orang jadi bingung mana yang asli, mana yang palsu. Pada akhirnya kehilangan kepercayaan buat beli produk Tupperware yang asli. Yang kedua, persaingan. Banyak merek baru yang bermunculan dengan strategi pemasaran yang lebih inovatif. Contohnya kayak pesaing Lock and Lock makin agresif di pasar. Mereka punya strategi marketing yang kuat, aktif di.
Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Tupperware itu tidak mampu beradaptasi dan juga berinovasi, di mana di zaman sekarang harusnya sudah serba digitalisasi. Untuk sarannya, harusnya Tupperware ini mampu beradaptasi seperti menjual produknya di berbagai e-commerce dan juga mengiklankan produknya di berbagai sosial media. Dengan begitu, dengan melakukan inovasi, juga Tupperware ini dapat menarik simpati banyak kalangan, baik itu kalangan orang tua, kalangan muda seperti milenial ataupun Gen Z, dan kalangan lainnya. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.